Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tianita Ayu Wulandari dari SDN Jatinegara 15 Pagi, CGP Angkatan 10, tahun 2024. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran: CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada demonstrasi kontekstual, saya Tianita Ayu Wulandari berperan sebagai supervisor, Rifania Manurung sebagai supervisi atau coach, Ria Rahmadania sebagai coachee. Pada praktik demonstrasi kontekstual, kami menggunakan coaching Tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Adapun tahapan pada demonstrasi kontekstual yaitu pra-observasi, di mana supervisor, Tianita, melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervis atau coach kepada Ibu Rifania. Kemudian observasi, coach atau Ibu Rifania melakukan percakapan coaching kepada coachee Ibu Ria. Kemudian ada pasca observasi di mana supervisor Tianita Ayu Wulandari melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervis atau coach Rifania. Selamat pagi Ibu Rifania. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini nih? Baik Bu, kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat ya Ibu. Nih, saya ingin membahas sedikit. Ibu Rifania kan akan melakukan coaching dengan Ibu Ria ya. Nah, Ya Bu. Tentang penerapan disiplin kelas, apakah sudah siap? Saya sudah mempersiapkan beberapa hal Bu untuk coaching nanti. Bagus, bisa Ibu Rifania ceritakan mengenai rencana yang akan Ibu Rifania lakukan saat coaching? Saya merencanakan untuk menggunakan metode Tirta ya Bu ya. Saya pastinya sudah belajar bagaimana harus mendengarkan secara sadar, lalu menyimak secara utuh dan sebagainya. Saya rasa saya cukup siap untuk melakukan coaching dengan Bu Ria. Baik, bagus sekali itu. Kemudian ini, apakah Ibu sudah memikirkan bagaimana akan memberikan umpan balik ke Ibu Ria selama sesi coaching? Saya berencana untuk memberikan umpan balik yang konstruktif ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya sudah pasti, tadi saya sudah bilang saya akan menyimak dengan utuh. Itu tujuannya memang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya harap saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga nantinya Bu Ria mampu memberikan solusi dari permasalahannya, menemukan solusi gitu sih Bu. Bagus sekali, berarti Ibu akan menggunakan metode coaching Tirta ya? Ya. Nah, pertanyaan saya yang ini, kompetensi apa sih yang akan Ibu kemukakan ya pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya inginkan, saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena itu yang paling penting untuk saya ya. Jadi bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan kepada Bu Ria, lalu nantinya Bu Ria merasa terpancing dengan pertanyaan saya sehingga dia dapat mengeluarkan potensinya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia miliki. Bagus sekali. Nah, yang kedua nih, menurut Ibu,
kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kepada Ibu Ria? Secara spesifik karena saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan secara utuh ya Bu ya, menyimak secara utuh karena saya butuh untuk memahami dulu permasalahan dia apa gitu beliau. Oh, seperti itu. Baik, Ibu. Nah, pastikan ya apa yang Ibu lakukan selama coaching ini memberikan ruang bagi Ibu Ria sehingga Ibu Ria ini dapat merefleksikan dirinya, terus mampu menyampaikan pendapatnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu Rifania ini, sehingga apa yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini kira-kira berapa lama atau durasi yang akan digunakan saat coaching? Planning saya sih 20 menit Bu ya, hanya saja jika memang permasalahannya membutuhkan waktu lebih, saya sudah menyiapkan karena memang saya lakukan di luar jam mengajar. Jadi saya pastikan anak-anak sudah selesai, sudah pulang, jadi Bu Ria memiliki waktu yang cukup luang. Baik, jadi kira-kira 20 menit bahkan lebih ya, tergantung apa yang disampaikan dengan Ibu Ria, karena Ibu Rifania menggunakan waktu setelah jam belajar selesai. Iya, Itu sudah baik, sudah bagus. Jangan lupa nanti dicatat poin-poin pentingnya agar saat sesi selanjutnya Ibu dapat mengetahui apa yang perlu dikembangkan lagi oleh Ibu Ria. Ya, siap Bu. Tuh, saya rasa ini cukup. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Ria. Saya akan dampingi. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Rifa. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik loh Bu Rifa. Bu Rifa gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Saya dengar-dengar Ibu mencari saya, katanya mau diskusi perihal apa sih Bu? Ya maaf loh Bu Rifa, saya mengganggu Bu Rifa malam siang-siang hari ini. Ini loh Bu Rifa, perihal pembelajaran saya di kelas nih Bu Rifa. Memang pembelajaran kelas Ibu seperti kenapa? Ini loh Bu Rifa, kan saya belajar di kelas 1 ya Bu Rifa ya. Ya. Anak-anak tuh masih kurang fokus saat belajar nih Bu Rifa. Oh begitu, jadi permasalahan Ibu adalah pembelajaran di kelas ya Bu, Iya, yang kurang kondusif. Nah sekarang saya harus tahu dulu nih, sebenarnya skala kalau misalnya kita dari angka 1 sampai 10, seberapa tidak kondusifnya sih? 5 kayaknya Bu Rifa. 5 ya Bu? Untuk dengan nilai 5 seperti itu sebenarnya bagaimana kelas Ibu gambarannya? Aduh, kalau di kelas saya tuh biasanya kalau saya sedang menerangkan, anak-anak ada yang jalan-jalan Bu Rifa, ada yang ngobrol sana sini dan ada lari loh Bu Rifa dalam kelas saat jam pembelajaran dimulai. Oh iya, jadi agak pusing gitu. Iya, saya pusing banget loh Bu Rifa. Ya, mungkin karena apa ya? Mereka kan baru ya Bu ya, baru beralih dari TK ke SD gitu. Jadi yang tadinya banyak mainan atau misalnya apa serba bernyanyi, tiba-tiba pindah ke SD pasti berubah dong suasananya begitu. Bener ya. Bu Rifa, bener banget gitu. Nah lalu salah ngomong saya itu harusnya percakapan Bu Ria sih ya. Urut ini diulang lagi. Apa sih? Bener. Bukan. Ya bener. Enggak, ini harusnya ini Ya, ini apa kan saya sudah saya. berusaha. Kan coaching. Oh, ya, ulang. Oke, ayo. Orang bener-bener Bu Rifa. Udah benar ya? Udah. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Rifa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu Rifa. Bu Rifa gimana kabarnya? Oh, kabar saya baik, terima kasih. Saya dengar-dengar Ibu kemarin mau ngajak saya diskusi perihal apa ya? Iya loh Bu Rifa, saya minta maaf dulu loh, saya mengganggu waktunya Bu Rifa nih. Perihal anak-anak nih Bu Rifa di kelas dalam pembelajaran mereka tidak kondusif Bu Rifa. Oh begitu. Jadi permasalahannya pembelajaran di kelas ya Bu? Iya yang Bu tidak Rifa kondusif. benar. Lalu dengan permasalahan Ibu tadi dari skala 1 sampai 10, sebenarnya tingkat kondusif di kelas Ibu itu bagaimana sih? Sepertinya saya menilai angka 5 ya Bu Rifa, soalnya ada beberapa anak yang saat pembelajaran itu mereka lari ngobrol Bu Rifa, seperti itu Bu Rifa. Oh, lumayan berisik berarti ya? Iya Bu Rifa. Oh begitu. Lalu Ibu menginginkan
untuk naik ke skala berapa, Bu? Saya ingin naik ke skala 7 kayak Bu Rifa. 7 ya. Tidak usah jauh-jauh Bu Rifa. Dari skala 5 ke 7 aja sudah berat. Realistis Bu Rifa. itu ya, Bu, ya. Oh begitu. Jadi Ibu menginginkan skala 7. Nah sekarang kita lihat dulu deh kekuatan apa yang Ibu bisa manfaatkan, Ibu miliki untuk mencapai keinginan Ibu tersebut. Kayaknya saya mempunyai kekuatan dukungan sarana dan prasarana ya Bu Rifa. Terus saya juga pasti belajar dari pengalaman saya sudah mengajar selama 4 tahun di kelas 1 Bu Rifa. Oh begitu. Ya itu bagus sekali ya Bu ya, dengan Ibu mengetahui kekuatan yang Ibu miliki, itu merupakan langkah awal yang baik bagi Ibu untuk melakukan perubahan di kelas. Lalu kira-kira selain Ibu mengetahui kekuatan Ibu, ada tidak hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi dalam proses perubahan yang Ibu inginkan? Sepertinya hambatannya murid-murid akan merasa bosan ya Bu Rifa saat pembelajaran itu berlangsung ya Bu Rifa. Oh begitu, baik Bu. Tapi nggak apa-apa kok Bu, selama Ibu punya semangat, Ibu yakin, emang Ibu niatin ya untuk melakukan perubahan, saya rasa hambatan-hambatan itu tidak akan terlalu membebani Ibu ya. Ya, saya harus semangat Bu Rifa, apalagi sekarang ini anak kelas 1 ya Bu Rifa, masa ya saya tidak semangat. Dari bawah pondasinya Bu Rifa untuk ke atasnya Bu Rifa. Iya sih Bu, saya setuju sih dengan perkataan bahwa kelas 1 itu pondasi ya, karena saya sebagai guru kelas 6 tuh harus kadang-kadang suka berpikir ini harusnya dipelajari tuh di kelas-kelas sebelumnya, dan memang pondasinya itu ada di kelas 1. Ya, terima kasih kalau misalnya Ibu Ria sudah menyadari hal itu. Lalu kira-kira nih dengan Ibu menginginkan perubahan, Ibu sudah ada belum kayak strategi-strategi yang bisa Ibu gunakan untuk melakukan perubahan di kelas Ibu? Baik Bu Rifa, kayaknya strategi saya itu model pembelajarannya biar menarik kayaknya Bu Rifa. Menarik peserta didik mungkin menggunakan metode pembelajaran kayak berpusat kepada anak kayak Bu Rifa, terus ibaratnya diselipin dengan ice breaking atau games Bu Rifa. Oh begitu. Iya sih, memang harus menarik ya Bu ya, karena anak-anak kan memang dunia bermain gitu. Lalu menurut Ibu, selain, karena tadi Ibu bilang kan mungkin penyebabnya pembelajaran yang kurang menarik, tapi ada tidak hal-hal lain yang sekiranya menjadi penyebab bahwa anak itu tidak kondusif? Kayaknya anak itu kurang memahami pembelajaran Bu Rifa, terus saya akan memberikan ujian yang positif kepada anak-anak Bu Rifa. Iya, oh jadi Ibu merasa anak itu kurang pujian, lalu juga kurang memahami ya Bu ya. Bu Rifa. Lalu Ibu sudah tahu nih anak Ibu itu kurang memahami. Lalu kira-kira apa yang kepikiran nih oleh Bu Ria untuk menyelesaikan masalah atau sebagai solusi dari permasalahan anak-anak kurang memahami pembelajaran? Mungkin saya akan mengatur posisi tempat duduknya ya Bu Rifa secara bergiliran. Terus saya berencana akan memberikan tambahan waktu pembelajaran pada siswa yang lambat dalam menerima pembelajaran Bu Rifa. Terus saya masih memberikan cara yang lain Bu Rifa. Oh begitu, ya. Menurut saya perencanaan dari Bu Ria sudah memiliki tujuan yang jelas. Lalu juga saya juga merasa Bu Ria sudah memiliki gambaran strategi yang jelas tentang hal-hal yang ingin Bu Ria lakukan. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu Ria akan mulai menerapkan strategi yang Bu Ria miliki? Mungkin kalau untuk mengatur posisi tempat duduk mungkin segera mungkin ya Bu Rifa, mungkin besok. Kalau untuk yang lainnya saya butuh waktu seminggu lagi kayaknya sepertinya Bu Rifa. Oh iya, memang untuk strategi itu memang harus kita matangkan ya Bu ya, tidak bisa diburu-buru. Ya, jadi tapi saya rasa Bu Ria pasti akan melakukan dengan sangat baik. Saya juga percaya Bu Ria akan secara konsisten dalam melakukannya. Betul Bu? Betul Bu Rifa, saya akan konsisten melakukan semua kegiatannya untuk merubah tingkah laku anak dalam pembelajaran Bu Rifa. Oh iya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Atau mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Bu Rifa, segitu saja. Saya juga itu aja belum tentu saya bisa berhasil tuh Bu Rifa.
Oh, tapi boleh lah Bu, kalau misalnya nanti Ibu sudah melakukan penerapan, kita akan berbincang lagi ya Bu. Boleh, Bu Rifa. Saya ingin tahu nih progresnya gitu. Saya dengan senang hati loh menceritakan setelah melakukan rencana aksi saya, Bu Rifa. Iya, terima kasih. Ya, jadi saya rasa sekian ya Bu ya sesi Iya, Bu coaching Rifa. kita. Kebetulan saya mau rapat dulu Oke, nih. Bu Rifa. Jadi mungkin lain kali kita akan berbincang-bincang lagi. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih loh Bu Rifa sudah mau direpotkan. Enggak repot kok. Baik, Ibu Rifania, sudah saya perhatikan tadi ya hasil coachingnya dengan Ibu Ria nih. Ada beberapa yang saya catat atau saya akan membahas hasil coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Ibu Ria tentang permasalahan pembelajaran di kelas. Iya Bu. Nah, menurut Ibu Rifania sendiri nih, bagaimana sesi coaching tadi berjalannya? Saya merasa sesi coaching saya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya berusaha memberikan pertanyaan yang memancing Bu Ria untuk memberikan pemikirannya untuk permasalahan dan solusi yang dia inginkan. Betul sekali. Saya juga tadi melihat ya Ibu, apa yang Ibu lakukan itu sudah menggunakan coaching Tirta, terus Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga apa yang Ibu rencanakan ini sudah sesuai. Nah, kalau mau dilihat lagi tadi poin-poin utama yang dibahas dalam sesi coaching itu tadi apa ya? Jadi poin utamanya adalah pertama permasalahannya Bu Ria adalah kelas yang tidak kondusif. Lalu saya meminta apakah beliau memiliki strategi untuk permasalahannya dia tersebut. Dia memiliki strategi untuk mengatur bangku, dia memiliki strategi untuk memberikan afirmasi positif gitu ya Bu ya. Lalu juga dikarenakan anak-anak yang mungkin pembelajarannya terlalu bosan, karena kan dia kan di TK itu bermain ya Bu, banyak permainan. Mungkin di SD bosan, jadi dia ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak gitu. Baik, sudah menemukan solusi-solusi yang tepat ya. Nah, ini pas tadi pada sesi coaching saat Ibu melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bagaimana respon dari Bu Ria sendiri? Responnya Bu Ria baik sih Bu, dia mau terbuka terhadap permasalahannya dan dia mau menggali pemikirannya ketika saya minta untuk apa nih solusinya. Nah, dia mau berpikir untuk itu. Oh, luar biasa. Nah, setelah Ibu melakukan coaching nih, kira-kira apa sih hal-hal yang Ibu Rifania rasa ini yang perlu ditindaklanjuti atau didiskusikan kembali pada sesi coaching berikutnya? Saya rasa untuk sesi coaching berikutnya, ini berarti untuk sayanya ya Bu ya? Iya, pada Bu Ria. Terhadap Bu Ria juga. Oh, berarti saya ini ingin mengetahui progresnya Bu, karena mungkin kita memiliki strategi, tapi ketika diterapkan di kelas kan ada perubahan, mungkin dia kendalanya apa, nanti mungkin saya akan tindak lanjutnya apa kendala-kendala yang beliau hadapi gitu. Bagus, itu sudah sesuai ya rencananya. Menurut Ibu Rifania sendiri nih, apa sih yang perlu ditingkatkan kemampuan Ibu Rifania pada saat coaching? Saya rasa saya masih agak ini Bu ya dalam memberikan pertanyaan berbobot ya. Saya kadang-kadang suka ragu, saya sudah cukup berbobot tidak pertanyaan saya. Saya ragu ketika saya ingin menanyakan hal ini, misalnya apakah cukup untuk menggali potensi dari coach saya, atau mungkin jangan-jangan pertanyaan saya terlalu berbelit-belit kalau misalnya takutnya tidak dimengerti oleh coach. Luar biasa sekali refleksi yang telah Ibu Rifania sampaikan. Menurut saya sih cukup ya, atau mungkin Ibu Rifania ingin menyampaikan sesuatu atau diskusi yang membutuhkan dukungan tindak lanjut. Saya sih ingin ini ya Bu, karena saya menginginkan dapat kemampuan pertanyaan berbobot, saya ingin meningkatkan kemampuan menyimak saya juga Bu, karena gimana ya, untuk fokus terhadap permasalahan coach itu lumayan berat karena kita kadang-kadang suka terdistract. Jadi mungkin saya akan mencari informasi tentang hal tersebut. Baik, berarti nanti ketika Ibu Rifania akan melakukan coaching, kita bisa berdiskusi terlebih dahulu ya Bu ya, apa saja mungkin yang perlu diperbaiki. Saya rasa itu saja. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya atau Sudah itu saja. Baik,
Sekian dari saya. Semoga apa yang Ibu lakukan dan rencanakan dapat berjalan sesuai rencana. Amin. Ya. Terima kasih Bu Terima Tia. kasih.